Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So, update kali ini kita akan quick aja karena sebenarnya kita pengen inform ke teman-teman bahwa pergerakan pada akhirnya mendapatkan rejection dan ini terjadi di kisaran range Fibonacci 50%. Jadi pada 38,2% selama beberapa hari terakhir, itu sebagai merupakan area resistance. Dan seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya ya, bahwa walaupun kita ngelihat Bitcoin naik guys, overall we are still in the seller zone. Jadi sellers yang terakhir menekan harga Bitcoin untuk drop dari kisaran 17.800 ya, sampai ke lowestnya di 16.500 dalam 2 hari, itu baru terrecovery dalam kondisi yang sangat struggling dan sangat bersusah payah sampai ke level Fibo 50%-nya aja. Jadi istilahnya dari penurunan ini kita baru recovery 50%. Dan teman-teman tentunya tahu kalau di 50% itu sebenarnya ada range yang cukup rawan, bisa terjadi yang namanya istilahnya itu adalah dead cat bounce pattern. Dan if let's say ini adalah dead cat bounce pattern, maka antisipasinya adalah ada kemungkinan bahwa once again ABC corrective pattern bisa aja hanya membentuk running flat ya, dalam artian dia turun A, B, and C wave, kemudian dia melanjutkan penurunan. Nah, ini adalah satu hal yang tentu saja kita perlu antisipasi. Dalam beberapa hari terakhir, kita bersama dengan teman-teman Advance pun sebenarnya mencari opportunity untuk melakukan long position pada beberapa kripto yang sedang kita transaksikan. Dan mungkin sekarang rata-rata kita udah pada exit dalam keadaan SL plus. Seperti misalnya contoh Aptos, kita nggak mungkin lihat di sini. Kita mungkin bisa lihat dari time frame hourly yang biasa saya update. Seperti contohnya di Aptos, kemudian Alpha, kita ada entry juga, LTC, ini buat saya sih personally, saya ada entry di sana. Terus beberapa teman-teman lainnya tuh ada yang entry juga, kayak di BAN, ETC, GLD, XMR ya, Dogecoin, kayaknya enggak ya, Doge kayaknya agak sepi peminatnya ya teman-teman. Nah, dan lain-lainnya, kita punya beberapa kripto yang kita ongoing pantau dan kelihatannya punya peluang. Nah, sekarang melihat reaksi pada Big Fund Zone juga yang memang kita udah kasih note ya dari pergerakan di bukan pergerakan sih, istilahnya dari video sebelumnya saya udah kasih note kenapa alasan saya memberikan area tersebut sebagai area Big Fund Zone. Pertama, ya ini mungkin sedikit saya ulangi ya, teman-teman bisa lihat sebelumnya di level ini merupakan area resistance and then become support. Lalu setelah reaction dari range price ini, kita ngelihat pergerakan turun sangat masif. Jadi begitu nyampe ke range price itu, gak heran kalau misalkan we see a reaction. So far untuk time frame 4 jam, kita udah lihat reaksi di sana, ada shooting star, candlestick, and then diiringi dengan big red candle, which is ini adalah Three River Evening Star. Kalau misalnya dikombinasikan, saat ini kita testing terhadap EMA 8, dan so far, kalau kita lihat pada pergerakan sebelumnya, Bitcoin itu cukup respect pada exponential moving average 21, ya, dimana EMA 21 ini saya pakai yang warna biru, dan sejauh ini kita selalu terpantul every time kita ngetes ke level itu. Jadi untuk saat ini, apakah pertanyaan berikutnya adalah kita akan kembali untuk testing ke level itu dulu, baru kemudian kita melihat adanya lanjutan penguatan, atau memang ini adalah akhir dari perjalanan buyers ya, sejauh dari awal Januari ya, dari tanggal 1 Januari kita update ke teman-teman nih tentang peluang yang ini yang saya ceritain ya. Bitcoin yearly candle close-nya seram. Nih fakta menarik yang perlu kamu ketahui. Jadi ada peluang yang sebetulnya unik ketika setelah close candle yearly itu ditutup dengan merah, biasanya next year-nya itu cenderung hijau. Dan kalau misalnya teman-teman begitu opening candle aja teman-teman langsung open posisi atau beli Bitcoin di spot market, sejauh ini gainnya kalian itu sudah berkisar ya more or less sekitar 5% lah ya. Masih tipis tapi udah lumayan dalam kondisi bear market teman-teman sekalian. Alright, now for Bitcoin, let's see apakah Bitcoin akan terretrace sampai di kisaran EMA 21 ini. Kalau misalnya kita mengacu pada time frame kecil seperti di time frame 1 jam misalnya, ataupun di time frame 15 menit. Kalau di time frame 1 jam yang saya lihat adalah sebelumnya ini bisa dikonfirm ya, istilah kita nggak bentuk semacam bearish divergence, dan di bearish divergence ini kita udah ngedapetin konfirmasi koreksinya, karena pada area ini kita bisa lihat seandainya sebelumnya kita melihat ya bahwa ini membentuk semacam sebuah channel, dan channelnya lumayan curam di sini.
in the end channel tersebut sudah berhasil di break dan membawa harga Bitcoin akhirnya terkoreksi di bawah EMA 21 untuk time frame hourly-nya. Jadi kalau mengacu pada pergerakan ini, let's say kita break dari sini, maka saya rasa peluangnya cukup besar ya untuk kita ngelihat Bitcoin retest dulu ke EMA 21 di time frame 4 jam. Toh di level itu sebelumnya merupakan area resistance juga teman-teman. Jadi kalau misalnya kita kembali ke level sampai ke level tersebut baru kemudian ibaratnya ada reaksi lagi, wajar juga sih teman-teman, nggak jadi masalah ya, ibaratnya seperti itu. Nah untuk saat ini saya personally ngelihat reaction dari sellers itu sudah mulai masuk. Jadi untuk short term expect ada pullback ya. Saya pikir di sini kita bisa ngelihat dia akan meneruskan koreksi dulu. Jadi untuk short term time frame ini mungkin beberapa koin yang lainnya juga akan ya berada dalam fase koreksinya. Dan dengan demikian ya mungkin buat koin-koin yang jadi inceran teman-teman untuk entry long position itu bisa dipantau, dan ketika dekat dengan demand zone-nya atau dekat dengan supportnya, kalian bisa lihat bagaimana proses reversal di sana. Kalau misalnya ada peluang, silahkan dipertimbangkan. Yang penting risk reward-nya terukur dan stop loss-nya itu juga harus selalu dipasang. Sedikit note buat kita hari ini adalah kita akan berhadapan dengan Jerome Powell pada malam nanti, dan kita bisa lihat di sini akan diadakan pada sekitar jam 9 malam ya. Ini kalau dilihat sih secara jadwal sebenarnya barengan nih ya. Ada BOJ itu adalah Bank of Japan, Governor Kuroda speaks, kemudian ada European Central Banks ya kan, Schnabel speaks. Gak lama setelahnya itu ada Fed Chair Powell speaks ya. Itu setelah dari jam 5 ke jam 9 ya, sekitar 4 jaman lah. Setelah itu baru ada Fed Chair Powell speak. Mungkin mereka sedang ada sebuah event ya, atau mungkin sedang menghadiri sebuah conference, dan ada jeda waktu lah antara speechnya BOJ Governor atau Bank of Japan dan si European Central Bank, mungkin Governor juga. Setelah itu baru si Fed Chair Powell itu mungkin di puncak acara teman-teman sekalian. Alright, nah ini akan menjadi clue juga terkait dengan pergerakan besok. Dan juga di hari Kamis, ingat sekali lagi kita akan ada CPI data rilis. Jadi itu yang perlu dipantau sejauh mata memandang. Kalau CPI-nya sesuai, berarti big possibility kita masih akan ngelihat Bitcoin bisa rally lagi. Jadi memang ini adalah fase koreksi, mungkin juga dipicu untuk lebih dalam lagi dengan speak-nya si Jerome Powell. Barulah kemudian berangsur-angsur kita bisa melihat ada recovery. Alright, so I think that's it teman-teman untuk quick update pada Bitcoin. Hopefully informasi ini yang saya sampaikan bisa informatif buat teman-teman. Semoga kiranya bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. Anyway guys, as long seller still in control, jangan coba-coba untuk open position long, dan juga ya teman-teman bisa hopefully punya trading plan masing-masing lah ya. Alright, I think that's it everybody. Once again, God bless everyone. Have a nice day. Cheers guys, and bye-bye.